Guyonan. Wah. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas yang memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku sangat gelisah karena terjadi kekacauan di sana-sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa memang ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Baginda? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, pinta Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda Raja memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda Raja. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya, ketika hendak menunaikan sholat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau busuk tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda Raja. Setelah selesai menunaikan sholat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa tadi. Ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendapa istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini," seru Baginda Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menterinya. "Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi dan sentosa. Namun apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh.
jelas Baginda Raja. Baginda pun memasuki sebuah ruangan di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Baginda Raja. "Sorban ini baunya sangat harum, Baginda. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat," ujar Baginda Raja. Menteri pertama, kedua, dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Baginda Raja memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Akhirnya kerajaannya Baginda Raja mulai damai lagi. Semua itu tidak terlepas dari jasa ide brilian dari sosok Abu Nawas yang sangat jenius. Itulah di antara hikmah jika suatu perkara itu diselesaikan dengan menggunakan akal, bukan menggunakan nafsu dan perasaan. Tamat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih.